mengucap syukur betapa Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kepada kami jalan-jalan-Mu. Bahkan bukan saja Engkau tunjukkan, tetapi Engkau bimbing kami. Engkau yang merawat kami, memimpin kami, memeluk kami. Sehingga kami ada di jalan-Mu senantiasa. Kalau kami menyimpang, Engkau tarik kami kembali ya Bapa. Sehingga kami tidak melenceng, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi tetap ada di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami aman, kami sentosa, kami sejahtera. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu penuh, sehingga ketika kami baca firman-Mu, kami memperoleh pengertian hanya daripada Tuhan Roh Kudus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di sini ada judulnya, naikkan standar kualitasmu. Ya, amin ya. Nah, di dalam Markus 12 ini, Tuhan kasih kepada kita hukum yang terutama. Jadi sudah yang paling top tuh ya saudara ya. Jadi kalau kita baca pengakuan iman tadi kan, aku percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Dan juga ketika firman Allah berarti kita mau melakukan firman Allah gitu kan. Tapi dasarnya harusnya ini. Yaitu kasih kepada Tuhan Bapa di sorga. Itu dasarnya. Saudara datang ke tempat ini pun harusnya dasarnya ini. Mengasihi Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Satu Allah tapi ada 3 pribadi. Jadi saudara, kita mengucap syukur. Inilah yang menjadi kita. Jadi kita harus fokus kepada ini dulu. Karena ini menjadi tujuan atau menjadi topnya, utamanya. Tapi juga luar biasanya hukum yang terutama ini menjadi pondasi. Dasar, landasan untuk kita berbuat segala sesuatu. Saudara berinteraksi atau bergaul, mengucap, bertindak, dasarnya harusnya ini. Yaitu mengasihi Tuhan Allah Bapa di sorga dan juga mengasihi sesama. Itu hukumnya sudah setara dikatakan ya. Nah, jadi hal ini saudara ya, ini yang paling penting. Jawab Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat ya. Sama orang Saduki. Jadi kalau kita ngelihat ahli Taurat dan orang Saduki adalah orang-orang yang meneliti, yang selalu meneliti, membahas, menguraikan tentang firman Tuhan. Tapi mereka nggak ketemu dalam uraian ahli Taurat itu dan orang Saduki dia nggak ketemu. Sebenarnya apa sih yang paling utama gitu kan? Sebenarnya di dalam isi hukum Taurat itu saudara, Tuhan udah sampaikan. Seluruh isi hukum Taurat itu seperti gini. Apa yang engkau mau lakukan, apa yang engkau ingin supaya orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu. Itulah seluruh isi hukum Taurat. Tapi mereka nggak ngerti. Akhirnya Tuhan jelaskan. Kamu ingin supaya orang itu melakukan apa buatmu? Kira-kira menurut saudara ingin diperlakukan apa oleh orang lain? Baik, ya kan? Pasti ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Dihormati juga. Didengerin kalau gua ngomong. Kalau bisa juga saya diperhatikan atau ya setidaknya saya jangan ditekan lah. Jangan dikucilkan lah, jangan dicemooh lah, gitu kan. Pokoknya dianggap baik lah, saya pengen dianggap baik. Nah, Tuhan bilang kalau engkau ingin engkau ingin diperlakukan baik, lakukanlah itu kepada orang lain. Ya, jadi kalau saya mau diperlakukan, saya mau supaya orang lain baik kepada saya, ya saya lakukan dulu.
Karena saya tidak bisa mengendalikan orang lain melakukan itu kepada saya. Betul ya? Jadi saya dulu yang lakukan, saya harus baiklah kepada istri saya lah. Karena saya juga pengen dia baik kepada saya. Seperti kita, apa tuh namanya? Ini ada air. Saudara, cuk, ya kan? Tampar airnya, apa yang terjadi? Nah, air itu akan menciprat muka kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita lakukan yang baik. Saya elus-elus airnya. Saya juga dilus-elus. Setidaknya minimal sama Tuhan. Saya dibelai-belai. Saya belai-belai isi saya dibelai-belai sama Tuhan. Gitu kan? Nah, jadi timbal baliknya akan kepada kita. Ini bukan hukum karma, ini bukan apa. Bukan. Ya. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Itulah seluruh isi hukum Taurat, itu ada ayatnya. Tapi ini ayatnya terbersit saat ini. Ya. Jadi saudara, lakukanlah yang baik. Nah, nanti kita masuk ke situ. Itu masuk di dalam hukum yang mengasihi sesama manusia. Nah, hukum yang pertama tadi yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi saudara, meskipun orang lain mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi satu hal yang kita tahu. Tuhan Esa. Hanya ada satu. Bapa di sorga adalah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, alam semesta, bahkan seluruh isinya. Yang di atas bumi maupun yang di dalam bumi. Jadi saudara harus tahu bahwa di dalam bumi itu ada makhluk hidup juga. Ya, karena di situ dikatakan ada yang di atas bumi, ada yang di dalam bumi. Ya, apakah di dalam bumi diutus? Enggak, di dalam bumi sendiri ada kehidupan. Ya, minimal cacing-cacing ada, ya kan, bakteri ada. Nah, itu semua diciptakan Tuhan. Enggak ada satupun yang terkecuali. Semua diciptakan Tuhan. Maka itu kita jangan sampai merusakkan bumi ini, saudara ya. Kita harus pelihara bumi, ya. Bahkan sekarang air aja energi udah makin menipis. Jadi saudara harus hati-hati. Yang kedua, lanjut. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini total. Totalitas. Apa yang kamu punya, sebenarnya itu punya Tuhan. Seandainya pun engkau bilang, engkau punya akal budi, engkau punya kekuatan, engkau punya kekayaan. Tuhan bilang apa? Itu sebenarnya kasih karuniaku kepadamu. Orang tidak bisa kaya kalau Tuhan tidak menganugerahkannya. Tuhan, orang tidak bisa saudara berkarya atau berdagang menghasilkan keuntungan kalau Tuhan Yesus tidak memberkatinya. Saudara percaya itu? Saudara yang mengumpulkan, menabung supaya saudara kaya. Tapi kalau Tuhan kasih bolong tabungannya, tetap saudara akan habis juga. Kenapa orang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, diberkati? Karena sama-sama nih antara orang percaya sama orang fasik, orang benar dan orang fasik lah katakan gitu. Orang fasik punya 2 ekor ternak misalkan, betina dengan jantan. Dia pelihara, mempunyai anak, mungkin maksudnya ternaknya itu melahirkan biar bertambah banyak. Tapi orang benar juga sama, meskipun sama awalnya 2. Tapi orang yang benar ini ketika diberkatin, ketika dia beranak multiplikasi. Bisa 4, bisa 8, bisa 16, bisa genap semua karena terus artinya multiplikasi. Kalau yang ini banyak juga, 10, 20, 40 sama. Tapi yang sakitnya ada, yang matinya belum apa. Wah penyakitan lagi. Kalau yang ini terus bertambah. Sehingga meskipun statnya sama-sama 0 atau dari 2 sepasang suami jantan dan betina. Tapi yang orang benar berlipat-lipat. Kenapa Abraham diberkatin? Karena dia percaya Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Kalau orang yang ini gali sumur, gak dapet. Yang ini gali sumur, dapat. Lihat gak? Ketika kita mengasihi Tuhan, apa saja kau perbuat, Tuhan yang menjadikannya berhasil.
Sebab itu ini paling penting saudara. Kenapa paling penting adalah kasihi Tuhan Allahmu. Karena dia akan mengasihi engkau. Saudara, ini pentingnya kita, dasar hidup kita adalah sayangi Tuhan. Cari sayangnya Tuhan juga. Kalau saya melakukan ini saya nggak disayang, mendingan saya nggak mau melakukan yang itu. Mendingan saya mau melakukan sesuatu yang disayangi Tuhan. Apa kayak terserah saudara dah. Tuhan akan memberikan pencerahan kepada saudara ketika saudara melakukan apa, ini disayang Tuhan nggak kira-kira? Ini dikenan Tuhan nggak? Kalau engkau saudara baca doa, kalau saya berdoa, biarlah saya mau dikenan Tuhan, saya mau cari perkenanan Tuhan. Kejar itu. Maka perintahnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dasarnya tetap ini. Sayangi Tuhan. Kasihi Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Amin saudara. Itu yang membuat saudara nanti ujung-ujungnya seperti yang tadi tuh, yang orang benar. Mau punya cuman satu jantan, satu betina, tapi dibikin multiplikasi oleh Bapak. Ketika saudara nanam apa, tumbuh. Kalau yang di sini, yang orang fasik, nggak dapat apa-apa. Nanam, tumbuh, berbuah, ambil buahnya, busuk. Siapa yang bisa menimbulkan kebusukan? Kita nggak ngerti. Tapi yang di sini kok tanam, berbuah, buahnya lebat, seger. Itulah perbedaan yang kita nggak bisa pikirkan. Orang di sini secara orang fasik, kasih semprot ini, kasih pelihara itu, badannya gemuk, sakit penyakit. Saudara, kalau begitu sama Tuhan, kok aneh. Hidupnya diberkatin, berbuatnya sama, dagangnya sama, awalnya sama. Kok bisa Tuhan berkati berlimpah-limpah? Saudara, itu semua heran yang dibuat Tuhan buat kita. Yang mengasihi dia. Amin saudara. Saya bekerja juga sama, staffnya juga sama, 0. Tapi begitu sampai waktu beda-beda. Saudara, makanya tanamkan ini dalam hatimu. Aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Karena Tuhan Yesus pasti akan membuat hidupmu berbeda dengan orang dunia. Amin. Saya belum ke situ. Saya masih dapat sesuatu sebelum yang ke sini ya. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum yang tadi saya bacakan. Kasihlah dirimu sendiri gitu ya. Tidak ada hukum lain. Saudara ngapain cari hukum yang lain? Karena tidak ada. Saudara mau pergi ke sorga, saudara mau mencapai sorga, lakukan aja ini. Dasari diri kita dengan menyayangi Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Ya, itu dasarnya. Saudara sayang sama dia, hormati dia. Saudara di sini bukan dengerin saya ngomong saja. Apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Semuanya saya dapat dari Tuhan, saya sampaikan buat saudara. Di dalam Wahyu 2 ayat 4, kenapa saat ini penting disampaikan ini? Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dunia ini membuat engkau gelap. Dunia ini membuat engkau terkecoh. Dunia ini membuat engkau mengasihi dunia ini dan segala isinya. Tapi kasih kepadaku makin lama makin pudar. Kasih saudara kepada Tuhan makin lama makin pudar. Ini nggak ada di sini, sorry. Saya baru dapat lagi. Jadi saya baru sampaikan, ini saya sampai dengerin aja saudara. Di dalam Wahyu 24 Tuhan tegur kita saudara. Jangan sampai kita terkecoh dengan segala sesuatu yang di dunia ini. Ya, karena dunia ini dan segala isinya akan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Maka saudara, baca firman Tuhan, lakukan dengan setia karena kasih kepada Tuhan. Di dalam Matius 7:22, kenapa mereka bilang kasihnya hilang? Karena banyak orang akan berseru
bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, banyak mujizat demi nama Tuhan, menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Mereka berhasil, tapi mereka tidak mengasihi Tuhan melakukannya. Itu dasarnya hilang. Jadi kan nanti kalau ketemu Tuhan, engkau, ya aku lihat pekerjaanmu bagus. Engkau juga duduk, engkau gak sabar, melayani juga luar biasa. Tapi sayangmu kepadaku gak ada. Gak ada kasihmu kepadaku. Kau melakukannya mungkin untuk ya tujuan pamor. Untuk tujuanmu sendiri. Nah saudara, ini kita ditegur. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 3, ini yang paling penting. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bukannya berarti saudara diciptakan Tuhan, oh masa saya sih nggak dikenal, kan saya diciptakan sama Tuhan. Yes, betul. Seluruh organ tubuh kita, pembuluh darah kita, berapa panjangnya, berapa ininya, mana ada yang bersih-bersih, mana yang kotor terus dibersihin sama Tuhan. Amin. Nah, itu aja Tuhan tahu. Tuhan Yesus ngerti, masa sih Tuhan gak kenal saya? Tapi dalam konteks 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, orang yang sayangi aku, dia aku kenal. Saudara, kembali lagi kuncinya. Hidup kita cuma sayang Tuhan. Sayangilah Tuhan Yesus. Sayangilah Bapa di sorga. Nanti kalau saudara mati, di dunia ini mati. Tapi saudara gak mati selamanya. Saudara masuk ke pintu sorga, ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Mari ikut dalam kebahagiaan Bapa di sorga. Enak kan? Karena apa? Dikenal. Jadi di dunia ini kita hidupnya cuma satu tujuannya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan akhirnya dikenal. Saudara ya. Itu dia, satu-satunya itu aja. Karena itu yang terutama hukumnya. Mengasihi Bapa, nggak ada lagi yang lain. Terus melayani, boleh aja. Tapi kalau dasarnya tidak mengasihi Bapa, percuma. Benar. Itu siapa kamu? Aku nggak kenal kamu, kata Tuhan. Karena apa? Dasarnya tidak mengasihi. Saudara, benar-benar penting adalah mengasihi Bapa. Mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 27, ya ini saya banyak hal yang ini. Nanti juga kembali lagi ke situ saudara ya. Kembali ke teks yang ada. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi saudara kita ini termasuk domba gak? Apa yang kita ikutin? Apa yang kita dengerin? Suara Tuhan? Yes, kalau kau mengikuti suara Tuhan, puji Tuhan. Engkau termasuk domba Allah, domba dombanya Tuhan Yesus. Dan katanya dikatakan kembali, aku mengenal engkau. Tuhan yang ngomong. Dan karena saudara mendengarkan suara Tuhan, saudara ngikutin apa yang dikatakan Alkitab, kata Tuhan Yesus, saudara dikatakan akan dilindungi dari segala yang jahat. Dunia ini penuh kejahatan. Tadi kan firman-Mu tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Di dunia ini tanpa Tuhan saudara gelap. Karena kegelapan udah menyeliputi dunia ini. Saudara. Tanpa firman Tuhan, saudara tersandung-sandung. Meskipun dunia ini terang. Oh saya bisa lihat kok Pak, nggak buta, nggak gelap Pak. Iya dengan matamu nggak apa-apa. Tapi secara rohnya, dunia ini penuh dengan kegelapan. Orang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Tidak mencari pelita yang sesungguhnya itu. Ya, apakah kita dombanya? Kalau kita dombanya, kita mau ngikut Tuhan Yesus. Kita dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Dan dasarnya kembali, aku mengasihi Bapa di sorga. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Roh Kudus.
Saudara, yang paling dekat sama saudara, yang ada diam di dalam diri saudara, adalah Tuhan Roh Kudus. Dia ada di dalam hatimu. Dan saudara, denger-dengeran aja sama Tuhan Roh Kudus. Dia akan ngajarin saudara tentang segala sesuatu. Akan begini, suruh begitu, menyikapi dunia ini, nanti solusinya ini, itu. Itu dari Tuhan Roh Kudus. Jadi saudara cukup peka akan suara Tuhan Roh Kudus. Maka saudara akan jalan di tempat terang. Tidak kesandung-sandung. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah Bapa di sorga? Nah, di sini ada Efesus 5 ayat 25. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah Bapa di sorga? Kalau kamu mengasihi Allah Bapa di sorga yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan saudara nggak kasih, nggak bisa katanya. Harus saudara yang dari yang kelihatan dulu. Contoh nih, di dalam Efesus 5 ayat 25 untuk suami. Ya, saya tulis untuk suami, nggak tulis untuk istri. Saudara tinggal baca istri gimana. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi saudara, saya mengasihi Tuhan dengan cara apa? Saya harus sayangi istri saya. Saya mengasihi istri saya. Saya terkadang memang omelin dia bentak. Aduh Tuhan, dia ada rasa sakit. Ya ampuni saya Tuhan. Cuma itu. Jadi karena saya harus bentuk sayang saya kepada Bapa di sorga gimana? Saya mengasihi istri saya yang kelihatan. Yang tiap hari bersama saya, tidur bareng saya. Bahkan kalau saya ada masalah di kantor, saya ceritain ya. Kalau nggak ceritain, ntar saya ceritain juga ntar susah. Ya gimana ya, ngomong sama Tuhan ya gitu. Blablabla. Akhirnya ngomong, aduh ya gitu lah. Teman saya paling dekat satu-satunya yang ini ya istri saya. Karena teman di kantor udah nggak ada lagi. Yang ada dulu meninggal, ya sudah duluan dia. Ya udah, Tuhan kok bisa teman saya nggak banyak tapi udah pergi semua. Supaya engkau berteman sama aku aja. Nah kan enak kan. Jadi hubungan kita sama Tuhan ternyata yang paling dekat sama kita Tuhan Yesus. Istri mungkin kurang. Nggak lebih dekat meskipun bersama. Nggak nyatu sama kita. Yang nyatu sama kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Terus demi nyawamu, Yosua 2 ayat 23 tuh ayat 11 ada tuh. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara, keras ayat ini. Saudara kalau tidak mengasihi Tuhan, mati. Saudara kalau nggak mengasihi Tuhan, binasa. Ini bukan suatu keharusan. Ini bukan suatu tuntutan, bukan. Tapi ini adalah hukumnya jelas. Saudara mau hidup, kasih Tuhan. Saudara mau mati, ya udah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, saudara. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, ayat yang berikutnya deh. Tuh, lewat. Ada ya? Nah itu 1 Korintus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Aduh, jangan sampai. Jangan ya. Sebab hukum yang paling utama aja yang mendingan kita lakukan. Aku mau mengasihi Tuhan. Karena ketika saudara mengasihi Tuhan, Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, saya nggak usah sebutin itu lagi. Atau saya sebutin juga nggak apa-apa. Biar kemuliaan buat nama Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus saja. Kalau saudara mengasihi Bapa di sorga, mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Yang luar biasa, saudara dipelihara. Ia mendengarkan suaraku. Saudara berdoa apa saja dikabulkan seolah-olah, didengerin. Orang lain dengerin curhat saudara bosan. Orang lain gak dengerin curhat saudara. Prek. Ngapain dengerin susahan lu? Gue juga udah banyak kesusahan gitu kan. Tapi sama Tuhan dikatakan apa? Aku mau mendengarkan engkau. Air matamu aku perhitungkan. Aku simpan di dalam kirbatmu, di kirbatku. Lihat saudara. Saudara, aduh luar biasa sama Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan Yesus baik. Bahkan permohonanku, ini artinya apa? Saudara dipelihara Tuhan, saudara disayang Tuhan, saudara didengerin sama Tuhan.
kita malah nggak ngedengerin Tuhan. Terbalik kan? Jadi kalau misalkan kalau saudara nggak sayang Tuhan, begitu ketemu Tuhan nanti setelah mati di dunia ini, aku nggak kenal engkau. Pergi. Kenapa? Karena Tuhan udah sayangi saudara, mau dengerin saudara punya ngomongan, punya doa, tapi saudara nggak pernah dengerin dia. Itu tandanya. Kasihnya Tuhan bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai. Yuk kita kasih Tuhan supaya kita bertepuknya dua tangan sama Tuhan. Aku mengasihi engkau anakku. Aku juga mengasihi engkau Tuhan Bapakku. Saudara. Cara mengasihi Tuhan, jangan hanya menuruti segala perintahnya Tuhan. Standarnya iya, standar buat umum. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Tapi ketika saya dapat gini Tuhan, kalau perkataanmu gimana? Kalau engkau mau lebih lagi daripada orang-orang dunia ini, apa yang aku katakan, apakah engkau percaya? Iya Tuhan, aku percaya. Apa engkau mau menuruti juga, meskipun itu bukan perintahku? Aku mau Tuhan. Karena aku mau mengasihi engkau lebih. Ketika engkau perintah aja aku lakukan, tapi perkataanmu itu perintah bukan? Bukan. Ya udah aku nggak lakukan, boleh nggak dilakukan, boleh dong Tuhan. Tergantung kamu. Kalau engkau mau lebih lagi, perkataanku hidup. Aku mau turuti juga Tuhan meskipun itu bukan perintah. Engkau akan lebih berbahagia. Amin. Jangan tunggu perintah Tuhan bukan. Kalau bukan aku nggak mau lakukan. Gak perlu saudara. Perkataan Tuhan Yesus itu hidup dan kekal. Lakukan aja. Kalau misalkan Tuhan, ayo anakku berdiri. Berdirilah. Itu bukan perintah, gak apa-apa. Engkau hidup karenanya. Saudara, itu yang diminta. Apakah ada kekaripan? Adakah kepercayaanmu kepadaku? Seolah-olah begitu yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Apa engkau ketika engkau berdoa, engkau telah menerimanya, engkau percaya, engkau pasti menerimanya. Jangan ragukan. Saudara, bila kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan mendengar suara Tuhan dan kita taati saja. Maka engkau berbahagia. Maka engkau akan tambah hari tanpa tambah cinta Tuhan. Karena engkau akan mengalami kekagumanmu sama Tuhan makin lama makin bertambah. Karena dia heran. Heran itu heran yang menakjubkan. Heran yang menyenangkan. Nah itu nanti akan terlihat dari buah kita, karakter kita, ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita itu akan terlihat dan dilihat. Nah, selanjutnya saudara, bagaimana kita mengasihi Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah Raja, hormatilah Bapa di sorga lebih lagi. Jadi saudara, memang kita harus punya sikap bagaimana kita kalau mau menghormati Bapa. Jadi saudara kalau misalkan ada suami istri lagi berdoa, ya udah jangan ganggu dia. Dia lagi berhubungan yang lebih intim lagi, kita nggak boleh cemburu. Ya udah, dan juga jangan ganggu ketika dia lagi berdoa. Karena itu yang lebih utama sebenarnya. Hubungannya bukannya, kok kau gak dengerin aku sih? Aku lagi berdoa, oke. Saya minta maaf ya.
Karena kita yang harus minta maaf. Saudara, betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Karena saudara, hormat akan Bapa dan hormat akan Tuhan Yesus itu adalah cermin dari kita mengasihi Tuhan juga. Meskipun Tuhan bilang, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan menghormati Tuhan Yesus. Dia akan mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus. Saudara, kenapa dikatakan naikkan standar ketaatanmu, naikkan standar kualitas? Ini di belakangan hari-hari ini, energi semakin menipis, bahkan perang negara-negara itu berebut cuman gara-gara energi. Entah di situ banyak emasnya atau mineral ya, energi mineralnya itu mirip-mirip ya. Itu direbut, dikuasain. Maka kalau nanti udaranya lebih ini atau airnya lebih banyak, lebih bagus di situ sumber air. Karena air sumber kehidupan. Negara akan bisa saling menguasai, saudara. Nah, dunia ini makin lama makin hancur. Tapi orang ketika mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, Tuhan katakan apa? Ia adalah orang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi dengan situasi goncang ganjing, saudara teguh kukuh di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Karena itu yang terpenting. Nah yang kedua, yang berikutnya tapi nggak ada di sini. Minta maaf, saya baru dapat tadi. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga orang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang orang miskin itu berdiri dari sana. Duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Nah saudara, jangan sampai kita melakukan pembedaan. Memandang bulu. Sebab di sini dikatakan di ayat yang ke-10 ya. Ini Yakobus 2 ya saudara. Ayat 1 sampai 10 berkata gini, ayat yang ayat yang 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Yes, amin. Jadi kalau kita mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kita berbuat baik seperti dikatakan 1 Korintus 1 ayat 8. Tetapi dikatakan, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudara, kita jangan sungkan. Kalau orang kaya masuk, ini orang kaya nih, gelangnya, kalungnya, ini topi emas, duduk di depan yuk. Kalau orang miskin, sana minggir. Jangan, biarkan aja. Kalau kita lagi berhubungan sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, udah biarin masuk-masuk aja. Kita yang penting fokusnya sama Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan lebih. Nanti setelah selesai ibadah, baru kita sharing. Salam, shalom. Jangan ibadah kita terus. Gara-gara ada orang marah. Apalagi cetak duduk. Kalau kita mau menghormati Tuhan, ketika kita beribadah, sembahlah Tuhan. Udah gak usah pusing dulu. Nanti udah kan ada waktunya untuk berfellowship. Biar hati kita menaruh Tuhan Yesus di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya. Demikian juga, landasi seluruh perbuatan kita dengan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Karena itulah yang utama dalam hidupmu. Tuhan Yesus yang memelihara engkau, Tuhan Yesus yang menjagai engkau, Tuhan Yesus yang mencukupi semua kebutuhan lahir dan batin.
bahkan mendengarkan setiap doa serumu. Tuhan Yesuslah Tuhan Raja kita, Raja segala Raja, Tuhan Allahmu. Tidak ada yang lebih baik daripada Dia. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba dapatkan daripadamu. Biarlah semuanya kehendak-Mu dan pengajaran Tuhan ada dalam diri setiap kami semua. Karena kami percaya Tuhan Roh Kudus bisa menjelaskannya lebih dari apa yang hamba-Mu paparkan. Satu hal yang luar biasa, Tuhan bekerja sesuai dengan ukuran masing-masing. Pengertiannya, level pendalamannya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu tepat dan benar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih. Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh luar biasa. Terpuji-pujilah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.